Halo Sobat The Blues dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Musim baru sudah di depan mata dan angin segar perubahan benar-benar terasa di Stamford Bridge. The Blues sejak di bawah komando sang maestro Xabi Alonso tidak hanya sekedar membangun ulang skuad, tetapi Chelsea sedang merakit sebuah mesin tempur yang siap menghancurkan dominasi para tim rival di Premier League. Kita semua tahu, persaingan di musim depan dipastikan akan sangat brutal. Bukan hanya anggota Big Six saja yang telah memperkuat diri, namun seluruh kontestan Premier League kini telah berbenah, mengupgrade kekuatan mereka, dan merombak susunan pemain maupun mendatangkan pelatih-pelatih jenius baru. Namun tenang saja, manajemen Chelsea tampaknya sudah belajar banyak dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kini, setiap langkah di bursa transfer terasa jauh lebih matang, lebih terstruktur, dan yang paling penting, sesuai dengan visi taktik sang pelatih. Tidak ada lagi istilah panic buying atau sekedar FOMO di bursa transfer. Pada episode spesial kali ini, kita akan membedah 3 update krusial dan masif yang baru saja terjadi di kubu The Blues. Mulai dari rekrutan bek tengah seharga 52 juta pound sterling yang akhirnya resmi mendarat setelah drama panjang. Lalu ada kabar tentang perombakan revolusioner di jajaran staf pelatih Xabi Alonso yang telah melibatkan nama-nama anggota tim pelatih elit Eropa. Dan update yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah mengenai para penjaga gawang Chelsea yang nasibnya akan ditentukan di laga pramusim. Nasib sang kiper ini akan dievaluasi secara tegas oleh jajaran tim Xabi Alonso. Pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan detail-detail pentingnya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan yang utama, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus memberikan teman-teman asupan berita Chelsea terbaik untuk kalian semua. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ulasan yang pertama sebagai berikut. Update pertama kita adalah, dan mungkin ini kabar yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh fans Chelsea di seluruh dunia, yaitu tentang peresmian transfer dari Maxence Lacroix. Benar sekali, teman-teman tidak salah mendengar. Setelah melewati drama penantian yang sangat panjang dan proses negosiasi alot yang terkesan bertele-tele dengan dewan direksi dari Crystal Palace, Chelsea akhirnya berhasil mengamankan tanda tangan bek tangguh asal Prancis ini. Kesepakatan akhirnya dicapai pada angka 52 juta pound sterling. Jika kita melihat inflasi gila-gilaan di bursa transfer sepak bola modern belakangan ini, di mana bek-bek mediocre saja dihargai 70 hingga 80 juta pounds, harga 52 juta pound sterling untuk Maxence Lacroix adalah sebuah harga yang bargain atau harga yang setimpal. Mengapa transfer ini begitu penting untuk Chelsea? Jawabannya adalah karena Maxence Lacroix bukanlah bek tengah sembarangan. Ia akan menjadi amunisi tambahan yang sangat vital bagi sistem pertahanan Xabi Alonso dalam mengarungi musim depan. Satu hal yang paling menonjol dari Maxence Lacroix adalah mentalitas juaranya yang sudah teruji dan tidak perlu diragukan lagi. Bayangkan saja, ia berhasil meraih 3 trofi bergensi dalam kurun waktu 3 musim terakhir bersama Crystal Palace. Ini adalah pencapaian yang fenomenal dan tidak bisa dianggap remeh. Kita semua tahu, The Eagles julukan Crystal Palace bukanlah tim raksasa atau kandidat juara mutlak di setiap musimnya. Namun, kehadiran Maxence Lacroix bersama rekan-rekannya mampu mendobrak kemustahilan. Lalu mereka membuktikan diri bahwa bisa bersaing dengan raksasa Inggris lainnya
dan juga telah memenangkan 3 trofi. Mentalitas pemenang, daya juang pantang menyerah, dan pengalaman mengangkat piala inilah yang sangat dibutuhkan oleh skuad Chelsea saat ini. Xabi Alonso tentu sadar betul bahwa untuk memenangkan trofi Premier League mengandalkan kemampuan teknis saja tidaklah cukup. Anda butuh pemain yang tahu cara memenangkan di pertandingan-pertandingan krusial. Secara taktikal, Maxence Lacroix bisa langsung masuk ke susunan pemain inti atau starting 11 Chelsea. Ia diproyeksikan untuk berduet dengan bek tangguh jebolan akademi dari Cobham, yaitu Levi Colwill. Kombinasi bek kaki kanan dan bek kaki kiri di jantung pertahanan ini akan sangat mematikan. Lebih dari itu, bukan hal yang mustahil jika Maxence Lacroix akan langsung mengemban peran sebagai jenderal atau kapten di lini belakang. Postur tubuhnya yang menjulang tinggi, kekuatan fisiknya yang dominan, serta jiwa kepemimpinan alami atau leadership yang mengalir deras dalam dirinya merupakan atribut yang selama bertahun-tahun dicari oleh Chelsea sejak kepergian para legenda di lini belakang. Bisa disimpulkan, manajemen Chelsea kini terlihat jauh lebih dewasa dan berbenah ke arah yang benar. Pembelian Maxence Lacroix adalah bukti nyata bahwa Chelsea membeli pemain berdasarkan kebutuhan skema taktik, bukan sekadar gaya-gayaan saja. Namun, tugas Xabi Alonso di lini belakang belum sepenuhnya selesai. Setelah kedatangan Maxence Lacroix, The Blues dikabarkan masih berburu satu pemain lagi untuk mengisi slot bek tengah. Pemain ini diharapkan bisa berperan sebagai mentor berpengalaman, lalu menjadi figur panutan di ruang ganti. Meskipun ia tidak harus dituntut untuk selalu bermain penuh secara rutin sebagai bagian starter. Dan nama yang mencuat ke permukaan adalah sosok pemain berpengalaman dari tanah Inggris yang bernama John Stones. Mendatangkan John Stones tentu bukan perkara mudah. Dengan statusnya saat ini sebagai free agent atau bebas transfer, sudah pasti ia akan menjadi komoditi panas yang diminati oleh banyak klub elit Eropa. Akan tetapi tidak ada salahnya bagi manajemen Chelsea untuk mencoba menggodanya bergabung ke London Biru. Kehadiran John Stones dengan segudang pengalaman juaranya akan menyempurnakan transisi lini belakang Chelsea. Lalu bagaimana dengan nasib stok bek tengah Chelsea lainnya? Dengan masuknya nama Maxence Lacroix, sudah pasti lini belakang Chelsea menjadi sangat gemuk dan menumpuk. Manajemen tentu tidak akan bertindak bodoh dan mempertahankan semua bek ini demi bisa menjaga keseimbangan neraca keuangan tetap stabil dan juga keharmonisan di ruang ganti. Perlahan tapi pasti, operasi pembersihan skuad sudah mulai dilakukan manajemen. Saat ini, The Blues memiliki total 9 bek tengah, dan mari kita absen namanya satu persatu. Yang pertama ada Levi Colwill, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Jorel Hato, Mamadou Sarr, Aaron Anselmino, Trevoh Chalobah, Benoit Badiashile, Axel Disasi, dan ditambah pemain baru yaitu Maxence Lacroix. Dari kesembilan nama ini, sangatlah mustahil semuanya didaftarkan ke skuad utama pada musim depan. Oleh karena itu, mari kita pilah-pilah menjadi 3 klaster, yaitu siapa saja yang layak dipertahankan, dipinjamkan, bahkan dijual. Untuk klaster pemain yang dipertahankan, nama-namanya sudah cukup jelas, yaitu Levi Colwill, Maxence Lacroix, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, dan wonderkid Jorel Hato. Mereka-mereka ini adalah inti dari rencana masa depan Xabi Alonso. Selanjutnya, untuk klaster pemain yang dipinjamkan, demi bisa mendapat jam terbang yang reguler, ada nama pemain muda berbakat yaitu Mamadou Sarr dan Aaron Anselmino. Dan yang terakhir, untuk klaster pemain yang harus dijual demi menyeimbangkan neraca keuangan klub,
manajemen siap melepas Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan juga Benoit Badiashile. Penjualan ketiga nama terakhir ini diprediksi akan menyuntikkan dana segar yang signifikan ke dalam pembukuan kas klub. Perlu dicatat dan digarisbawahi, situasi Wesley Fofana dan Tosin Adarabioyo tentu bisa saja berubah secara dinamis jika skenario idaman Chelsea untuk mendatangkan John Stones benar-benar terrealisasi. Bagaimana menurut pandangan kalian Blues? Jika melihat opsi center back yang saat ini Chelsea miliki, ditambah dengan kedatangan Maxence Lacroix, apakah menurut kalian Chelsea masih membutuhkan seorang bek tambahan lagi? Jika jawaban kalian iya, siapakah center back pilihan kalian yang paling pantas untuk didatangkan? Dan siapa-siapa saja center back Chelsea yang paling ingin kalian jual secepatnya? Coba tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar di bawah Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Kita beralih ke update yang kedua, yang tidak kalah krusialnya, yaitu revolusi staf kepelatihan Xabi Alonso. Perombakan di Chelsea musim ini tidak melulu soal pemain di atas lapangan hijau. Dari sisi tim kepelatihan atau backroom staff, manajemen telah resmi menambahkan dua sosok jenius baru untuk mendampingi, membantu, dan meramaikan dapur taktik Xabi Alonso di musim depan. Dua figur elit ini adalah Austin McPhee yang didapuk sebagai pelatih khusus set piece atau bola mati, dan juga Miguel Munoz yang menjabat sebagai analis taktikal. Mari kita breakdown ulasannya, dimulai dari Austin McPhee terlebih dahulu. Nama ini mungkin sudah tidak asing bagi pengamat dan pecinta sepak bola Inggris. Austin McPhee adalah pelatih set piece dengan reputasi super besar yang telah resmi meninggalkan Aston Villa demi mencari tantangan yang lebih masif bersama tim London Biru. Sang pria berusia 46 tahun ini mengambil keputusan berani untuk meninggalkan perannya di Villa Park setelah mengabdi dengan gemilang selama 5 tahun penuh di klub asal Midlands tersebut. Namanya bahkan diminati oleh dua klub raksasa Premier League lainnya. Tidak hanya itu, godaan finansial yang luar biasa besar juga datang dari klub Saudi Pro League Al Nassr yang juga ingin memakai jasanya. Aston Villa sendiri sebenarnya telah berupaya sekuat tenaga untuk meyakinkan sang pelatih agar tetap bertahan dan bahkan menyodorkan kontrak baru. Namun Austin McPhee merasa siklusnya di Aston Villa sudah usai dan ia haus akan tantangan di level tertinggi bersama Chelsea. Ia melihat proyek bersama Xabi Alonso di Stamford Bridge sebagai tempat yang paling ideal bagi karirnya ke depan. Mengapa kedatangan Austin McPhee ini sangat diagung-agungkan? Jawabannya ada pada statistik. Austin McPhee memiliki catatan rekor magis dalam membantu timnya untuk mencetak gol. Coba bayangkan angka ini, yaitu 74 gol dicetak hanya dari situasi bola mati dalam kurun waktu 3 musim terakhir bersama Aston Villa. 74 gol itu adalah rasio yang sangat gila dan menunjukkan betapa mematikannya skema yang ia rancang dalam mengeksekusi bola-bola mati. Kedatangan Austin McPhee ditunjang dengan perekrutan cerdas dari manajemen The Blues. Manajemen telah mendatangkan pemain-pemain dengan postur tubuh tinggi menjulang dengan harapan bisa mendominasi duel-duel udara dan memanfaatkan sekecil apapun peluang dari sepak pojok maupun dari tendangan bebas untuk berbuah gol. Austin McPhee adalah kepingan puzzle terakhir untuk memaksimalkan potensi tersebut. Bahkan kehebatannya juga diakui secara internasional. Ia baru saja bertugas membantu timnas Portugal meracik taktik bola-bola mati di ajang bergengsi Pesta Bola Dunia 2026 lalu.
Langkah manajemen Chelsea untuk merekrut Austin McPhee tergolong sangat radikal dan juga tegas. Demi memberikan tempat utama untuk Austin McPhee, manajemen harus menggeser posisi Bernardo Cueva, pelatih setpiece Chelsea sebelumnya. Peran dari Bernardo Cueva kini telah diubah dan diturunkan tingkatannya. Bernardo Cueva kini hanya akan fokus bekerja dari balik layar, mengurusi data-data dasar, dan dipastikan tidak akan lagi turun tangan dalam melakukan tugas-tugas lapangan di bawah kepemimpinan Xabi Alonso. Penunjukan Austin McPhee benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini adalah statement berani dari manajemen Chelsea bahwa mereka menginginkan kesuksesan yang instan. Selain Austin McPhee, kedalaman staf pelatih Xabi Alonso juga diperkuat oleh kedatangan analis taktik Miguel Munoz yang dibajak dari klub Spanyol Villarreal. Miguel Munoz bukanlah analis sembarangan. Ia juga memegang lisensi bergengsi UEFA Pro dan keahliannya dalam membedah kelemahan lawan serta menyiapkan persiapan tim melalui data analitik sangat dihargai tinggi di daratan sepak bola Eropa. Pengalamannya sungguh luar biasa luas membentang dari berbagai klub di negara-negara yang berbeda. Yang pertama bersama Gimnastik de Tarragona, lalu bersama Valencia, selanjutnya SD Huesca, lanjut ke Inggris bersama Watford dan Sheffield Wednesday, serta terakhir bersama Villarreal. Dengan background sebagai pelatih tulen asal Spanyol, kehadiran Miguel Munoz tentu akan menciptakan chemistry yang sempurna dengan Xabi Alonso. Proses komunikasi, diskusi taktik, dan penyampaian ide-ide di ruang ganti maupun di sesi latihan akan jauh lebih mengalir dan efektif. Bagaimana menurut pendapat kalian, Blues? Apakah kalian merasa sangat optimis dengan susunan tim kepelatihan baru Chelsea yang cukup bertabur bintang dari balik layar? Coba tulis analisa dan ekspektasi kalian di kolom komentar di bawah, Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Update yang ketiga sekaligus yang terakhir untuk episode kali ini. Mari kita membahas situasi yang penuh teka-teki di sektor penjaga gawang Chelsea. Xabi Alonso telah menunjukkan ketenangannya sebagai manajer level elit. Ia telah secara khusus meminta kepada manajemen Chelsea untuk tidak terburu-buru dan memberi timnya waktu untuk mengevaluasi keseluruhan penjaga gawang Chelsea secara langsung pada ajang tur pramusim nanti, sebelum nantinya memberikan rekomendasi akhir kepada Dewan Direksi klub. Untuk saat ini, situasi di sektor kiper Chelsea masih terbilang cukup tenang. Namun, jika dalam laga-laga pramusim nanti Xabi Alonso menemukan bahwa para kiper saat ini tidak cocok dengan sistem dan build up from the back yang ia terapkan, maka Xabi Alonso tidak akan segan meminta penjaga gawang baru. Setelah ada permintaan dari Xabi Alonso, manajemen Chelsea dipastikan akan langsung bergerak agresif pada bursa transfer. Nama-nama yang masuk kandidat pun bukan main-main. Mereka adalah Anatoly Trubin dari Benfica dan Diogo Costa dari FC Porto. Dua nama kiper utama Chelsea saat ini, yaitu Robert Sanchez dan Philip Jorgensen, benar-benar akan diuji mental dan kemampuannya, serta diamati secara mendalam di laga-laga pramusim nanti. Ini adalah audisi langsung. Apakah Xabi Alonso akan menaruh kepercayaan penuh kepada salah satu dari mereka, sehingga klub tidak perlu lagi menghamburkan uang untuk mencari kiper utama baru? Mari kita saksikan bersama-sama aksi-aksi mereka dalam laga-laga pramusim nanti, yang salah satu laga tersebut akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menariknya, jika pencarian kiper utama atau kiper nomor 1 masih dipenuhi tanda tanya besar, situasi justru sangat berbeda dan jauh lebih jelas untuk posisi kiper ketiga. Chelsea bisa dipastikan 100%
akan mencari kiper ketiga baru pada jendela transfer kali ini. Sosok yang dicari bukanlah kiper muda, melainkan kiper senior yang telah berusia 30 tahun ke atas. Mereka akan direkrut tidak semata-mata hanya untuk duduk manis menjadi cadangan mati, melainkan ditugaskan secara khusus untuk menjadi mentor bagi kiper-kiper muda, lalu menjaga standar tinggi di setiap sesi latihan, dan menstabilkan atmosfer ruang ganti. Nama kiper veteran Jason Steele dan Fraser Forster santer disebut-sebut sedang dalam tahap komunikasi tingkat lanjut dengan pihak Chelsea. Siapapun yang pada akhirnya terpilih dan mendaratkan kakinya di Cobham, kita semua tentu berharap kehadirannya mampu membawa energi positif dan mengubah situasi persaingan di sektor penjaga gawang The Blues ke arah yang jauh lebih baik di masa depan. Pertanyaan terakhir untuk kalian para pendukung sejati Chelsea. Menurut kacamata kalian, apakah Xabi Alonso memang mendesak untuk membutuhkan kiper utama yang benar-benar baru? Atau kalian masih optimis dan menaruh harapan besar dengan potensi serta kehadiran Robert Sanchez dan Philip Jorgensen saat ini? Jangan malu-malu, coba tuliskan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar di bawah Blues. Berikut adalah pembahasan mendalam Zona Chelsea Indonesia mengenai 3 update krusial jelang bergulirnya era baru bersama Xabi Alonso. Mulai dari kedatangan Maxence Lacroix yang menumbuhkan harapan baru di lini belakang, lalu perombakan besar-besaran staf kepelatihan yang menjanjikan taktik mematikan, hingga drama evaluasi sektor penjaga gawang yang akan ditentukan pada laga pramusim. Semuanya mengindikasikan satu hal, Chelsea sedang bersiap untuk kembali mengaum di daratan Inggris dan Eropa. Sekali lagi, jangan lupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami lemparkan di kolom komentar di bawah Blues. Mari kita ramaikan kolom komentar dengan diskusi, opini, dan analisa cerdas ciri khas para fans Chelsea. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai selesai. Jika kalian menyukai konten dan analisa mendalam seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like. Lalu share video ini ke grup-grup WhatsApp atau komunitas Chelsea kalian. Dan pastikan sudah klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update-update panas berikutnya dari channel Zona Chelsea Indonesia. Kalian juga bisa support channel Zona Chelsea Indonesia dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di dalam kolom deskripsi dan kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap jaga semangat biru kalian. Keep the blue flag flying high. Salam biru Chelsea. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.